Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahrul Rozi. Saya dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Saya semester 5, kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah fungsi evaluasi. Pelaksanaan evaluasi mempunyai banyak fungsi, diantaranya baik sebagai alat seleksi, alat penempatan, dan juga sebagai alat diagnostik. Berikut ini dijelaskan beberapa fungsi evaluasi seperti yang telah disebutkan. Yang pertama adalah sebagai alat seleksi. Evaluasi dapat digunakan untuk melakukan seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Dengan evaluasi dapat ditentukan sejumlah siswa tertentu yang memenuhi syarat sebagai calon siswa yang akan diterima. Kemudian yang kedua adalah sebagai pengukur keberhasilan. Sebagai alat pengukur keberhasilan, evaluasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh tujuan dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilihat pula sampai sejauh mana seorang guru telah berhasil dalam menerapkan metode dan pendekatan, penguasaan materi, serta kebaikan dan kelemahan kurikulum yang dipakai. Kemudian yang ketiga adalah sebagai alat penempatan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui dengan baik termasuk kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil evaluasi yang sama ditempatkan pada kelompok yang sama pula. Penempatan yang cocok dengan kondisi masing-masing siswa lebih memungkinkan untuk dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga hasil belajarnya pun akan mencapai tujuan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah sebagai alat diagnostik. Evaluasi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa, yaitu mengetahui terletak kelemahan dan kebaikan siswa dalam penguasaan setiap konsep matematika yang telah diajarkan. Hasil ini dapat digunakan untuk memberikan penyembuhan yang tepat sesuai dengan jenis dan tingkat kesulitannya dalam bentuk pengajaran remedial. Kedudukan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar berada sebelum, selama, dan sesudah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang pertama adalah sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Evaluasi dilakukan oleh pihak sekolah, terutama guru. Hal-hal yang dievaluasi diantaranya meliputi calon siswa mengenai usia, kematangan kognitif, kondisi fisik, dan kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Pelaksanaan evaluasi bisa melalui tes tertulis, lisan, perbuatan, ataupun dengan pertimbangan melalui pengamatan atau observasi. Kemudian yang kedua adalah selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Evaluasi dilakukan dalam interval waktu pelajaran dimulai hingga saat berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Interval waktu itu dapat dihitung dalam satuan pendek, 1 kali pertemuan, dan dalam satuan panjang 1 semester. Selama kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, hendaknya guru mengevaluasi setiap langkah atau kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pelaksanaan evaluasi bisa melalui tanya jawab, lisan, dalam setiap kegiatan belajar mengajar, kuis, tes formatif, atau minimal introspeksi diri. Kemudian yang ketiga adalah sesudah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ini dapat dilaksanakan evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa, baik individual maupun kelompok. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kelemahan dan kelebihan siswa dalam
memahami konsep-konsep yang telah dipelajari. Selanjutnya dapat dilaksanakan pengajaran remedial. Kemudian lanjut ke materi yang keempat adalah prosedur evaluasi. Prosedur evaluasi terdiri dari perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, analisis data, dan penafsiran. Pada tahap awal yaitu tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan, metode evaluasi yang akan dipakai, menyusun alat evaluasi yang akan digunakan, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, dan menetapkan frekuensi evaluasi. Kemudian lanjut ke tahap yang kedua yaitu tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data meliputi kegiatan pemeriksaan hasil dan pemberian skor. Kemudian lanjut ke tahap yang ketiga yaitu tahap verifikasi data. Pada tahap verifikasi data meliputi kegiatan dua pengelompokan skor menurut tinggi rendahnya, jenis kelamin, atau hal lainnya yang sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Kemudian tahap analisis data. Pada tahap analisis data meliputi kegiatan pengolahan data dengan menggunakan teknis analisis statistik atau analisis non-statistik. Kemudian lanjut ke tahap penafsiran. Pada tahap penafsiran terhadap hasil evaluasi bisa berupa pernyataan atau keputusan yang diungkapkan dengan kata-kata baik, cukup, buruk, tinggi, rendah, sedang, lulus, tidak lulus, dan lain sebagainya. Kemudian ruang lingkup evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi program pengajaran. Evaluasi terhadap program pengajaran akan mencakup 3 hal, yaitu evaluasi terhadap tujuan pengajaran, evaluasi terhadap isi program pengajaran, dan evaluasi terhadap strategi belajar mengajar. Kemudian yang kedua adalah evaluasi proses pelaksanaan pengajaran. Evaluasi mengenai proses pelaksanaan pengajaran akan mencakup kesesuaian antara pembelajaran yang sedang berlangsung dengan program pembelajaran yang telah ditentukan. Kesiapan guru dalam melaksanakan program pembelajaran, kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, minat atau perhatian siswa di dalam mengikuti pembelajaran, keaktifan atau partisipasi siswa selama pembelajaran berlangsung. Peranan pembimbing dan penyuluhan terhadap siswa yang memerlukannya, komunikasi dua arah antara guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. Pemberian dorongan atau motivasi terhadap siswa, pemberian tugas kepada siswa dalam rangka penerapan teori-teori yang diperoleh di dalam kelas dan upaya menghilangkan dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan langkah untuk mengetahui seberapa jauh target pembelajaran yang dicapai. Evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik ini mencakup evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam unit-unit program pembelajaran yang bersifat terbatas, dan evaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan-tujuan umum pembelajaran. Kemudian ke pembahasan yang terakhir adalah ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama adalah objek evaluasi, yakni objek atau sasaran evaluasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan atau proses pengajaran matematika yang dijadikan titik pusat perhatian atau pengamatan. Untuk memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pembelajaran matematika tersebut, dalam hal ini yang menjadi titik pusat pengamatan evaluasi yaitu masukan atau input. Jadi masukan atau input ini adalah calon siswa yang akan dibentuk menjadi manusia-manusia dewasa yang berpribadi utuh, merupakan subjek didik dalam kegiatan belajar mengajar. Karakteristik siswa sebagai masukan dalam proses belajar mengajar yang dievaluasi mencakup 4 hal, yaitu yang pertama adalah kemampuan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan. Ini disebut dengan tes kemampuan. Kemudian yang kedua adalah kepribadian alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kepribadian. Ini disebut tes kepribadian. Kemudian yang ketiga adalah sikap alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu hal. Ini disebut tes sikap. Kemudian yang keempat adalah intelijensi alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat intelijensi, yang dimana ini disebut tes intelijensi. Kemudian proses.
Proses berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Unsur-unsur yang terlibat dalam proses tersebut adalah kurikulum, materi pelajaran, pendekatan dan metode, cara menilai, sarana dan media, sistem administrasi, guru, dan personal lainnya. Kemudian keluaran atau output. Keluaran atau output ini adalah output pendidikan adalah lulusan suatu jenjang pendidikan tertentu. Dalam hal ini yang disebut output adalah kondisi setelah kegiatan belajar mengajar atau proses dilaksanakan. Kemudian ciri-ciri evaluasi. Ciri-ciri evaluasi yang pertama adalah evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan belajar peserta didik itu pengukurannya dilakukan secara tidak langsung. Yang kedua, pengukuran dalam rangka menilai keberhasilan belajar peserta didik pada umumnya menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif atau lebih sering menggunakan simbol-simbol angka. Kemudian yang ketiga adalah pada kegiatan evaluasi hasil belajar pada umumnya digunakan unit-unit atau satuan-satuan yang tetap. Kemudian yang keempat adalah prestasi belajar yang dicapai oleh para peserta didik dari waktu ke waktu adalah bersifat relatif, dalam arti bahwa hasil evaluasi terhadap keberhasilan belajar peserta didik itu pada umumnya tidak selalu menunjukkan kesamaan atau keajengan. Kemudian yang kelima adalah kegiatan evaluasi hasil belajar sulit untuk dihindari terjadinya kekeliruan atau pengukuran atau disebut dengan error. Seperti diketahui, dalam usaha untuk menilai hasil belajar peserta didik, pendidik mengadakan pengukuran terhadap peserta didik dengan menggunakan alat pengukur berupa tes atau ujian, baik ujian tertulis maupun ujian lisan. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi program pendidikan. Program pendidikan adalah rencana kegiatan yang dirumuskan secara operasional dengan memperhitungkan segala faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian program dalam ruang lingkup pendidikan. Ada dua cara untuk mengevaluasi program pendidikan, yaitu yang pertama adalah evaluasi secara rasional. Evaluasi secara rasional merupakan cara ini bisa dilakukan sebelum suatu program dilaksanakan atau pada saat suatu program selesai dibuat. Evaluasi dengan cara ini tidak mendapatkan hasil evaluasi yang bersifat kuantitatif, akan tetapi berupa dugaan-dugaan tentang kelayakan program yang dievaluasi itu. Kemudian yang kedua adalah evaluasi secara empirik. Empirik berarti berdasarkan pengalaman nyata di lapangan. Dalam hal ini sekolah, jadi evaluasi program pendidikan secara empirik diperoleh dari pelaksanaan program tersebut, tidak hanya melalui pertimbangan rasional yang sifatnya dugaan. Kemudian yang keempat adalah evaluasi hasil belajar atau tes. Evaluasi hasil belajar dapat dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung atau sesudahnya. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, siswa dapat dievaluasi melalui tanya jawab lisan sambil mengarahkannya kepada konsep atau materi baru. Evaluasi pada akhir kegiatan bisa dilaksanakan pada setiap akhir pertemuan, pada setiap minggu atau setiap akhir semester. Evaluasi hasil belajar sifatnya berupa tes kemampuan, yaitu mengukur sampai sejauh mana tingkat penguasaan materi pelajaran matematika yang telah disajikan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kelima adalah evaluasi non hasil belajar atau non-tes. Evaluasi non-tes adalah evaluasi di luar evaluasi hasil belajar. Evaluasi non-tes titik beratnya adalah bidang afektif, seperti sikap dan minat siswa terhadap pelajaran matematika. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.